Semuanya panik, semuanya pada berdoa. Tapi masalah nggak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus. Tolongin Ririn, tolongin Ririn. Kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2 orang. Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Rin, nyebut Rin, istighfar, Ririn turun. Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis. Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik. Api unggun mati. Senter semua nggak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus. Minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi. Hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat. Gak berhenti nangis. Semua makin panik, takut. Waktu itu gue juga nangis. Gak lama Mita sadar. Terus bilang, pengen pulang. Kenapa Ririn jadi gitu? Kita bingung. Di sini kita mutusin buat turun gunung. Mau nyari bantuan. Ngeberesin semua perlengkapan gelap total. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut. Gue juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus. Tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis dia bilang, jangan ninggalin Ririn. Ririn ikut pulang, tolongin. Mita sama Laras nangis terus-menerus. Sambil jalan mereka ngomong, kasihan Ririn, tolongin Ririn apa? Jangan ditinggal, kasihan. Ya kita mau tolong gimana? Dia jadi pocong. Dikejarnya susah, gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn, baru ada sinyal. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn, nanyain posisi di mana. Di situ gue dengar bapaknya Ririn ngomong, mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mantel bapak. Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita gak tahu nolonginnya gimana. Bapaknya Ririn marah, anjing, kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang. Harusnya anak-anak hari itu udah pada pulang ke Jakarta. Tapi kita semua ngumpul di rumah si abang dulu, nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi, bapaknya Ririn nyampe ke rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang aja. Soal Ririn, itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gua sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai, alias jimat. Intinya, selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, gak bisa ngelepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orang ngedatangin, semua orang pintar di daerah gua. Ngasih sayembara gimana bisa nangkap pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja, pasti dikasih. Gua yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik gunung lagi. Soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya Ririn yakin kalau Ririn masih ada dan diem di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama gue bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat tangkep pocongnya Ririn. Gue yang waktu masih 17 tahun udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam, kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin, malah yang lain. Kalau gue sendiri yang lihat, gak tahu deh kayak apa jadinya. Gue lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Gue mermin mata karena
Gue nggak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang kayu gitu. Gue juga denger kakek yang badannya tinggi itu suaranya meraung-raung. Dia komunikasinya sama orang pinter yang dibawa sama bapaknya Ririn. Gua yang merem, dibilangin sama orang pinter, "Arya, jangan merem. Dia penjaga gunung, marah. Soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja, tapi lihatnya ke bawah." Si kakek itu marah, karena dia bilang kalau gua nggak sopan, nggak mau lihat mukanya. Yang bener aja tuh. Gua buka mata, liatin tanah. Gua nangis kayak anak kecil, nggak bisa nahan takut. Komunikasi orang pinter sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai, orang pinternya ngerangkul gua sambil bilang, "Udah, jangan nangis lagi. Udah nggak ada." Saya lupa nutup mata batin Arya. Dari situ, rombongan kan kumpul. Gue denger obrolannya orang pinter sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung nggak nerima adanya Ririn di gunung, karena Ririn jadi pocong bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi nggak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata bener aja. Pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pintar bahwa beberapa kampung di daerah gua banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi pocongnya nggak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut. Meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nangkep pocong. Bukan hal yang gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu, waktu mau habis. Kalau nggak cepat-cepat ketemu, Ririn pasti mati. Terus nggak diterima di bumi. Gua mau nggak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn, nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ketujuh, malam terakhir nasibnya Ririn. Bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada nggak berani nyamperin, cuma ngeliatin dari jauh. Ada beberapa ustadz aja yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocong Ririn diem pada ketakutan. Jam 11 malam kalau nggak salah. Nangkep pocong Ririn juga susah. Orang pinter yang mau nangkapnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkap, pocongnya loncat-loncat gitu, lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga, gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang. Bukan kemauan dia sendiri, ngilang gitu aja kayaknya. Gue datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya. Butuh beberapa orang pinter sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi. Tapi dia telanjang, badannya kotor dan bau busuk. Dia lemes banget. Dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga pas mantelnya dibakar. Ririn sempat kepanasan juga. Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kenceng. Ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn di rumah sakit hampir 4 hari. Gua ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn. Pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. "Mau sampai kapan sih punya ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini. Sampai kapan?" Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gua jadi inceran para warga, termasuk ibu-ibu Bigo Squad. Gua dimintain keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya.
Gua baru mau jawab, udah ada yang nanya lagi, bacot. Untung 2008, Twitter, Facebook, sama IG belum ngetren. Coba kalau udah ngetren, Instastory, Pak RW, ada pocong nih di kampung gua. Pak Lurah bikin status di FB, penangkapan pocong keliling. Pak Camat nge-tweet, tweet, pocong ini ternyata namanya Ririn. Gue bikin vlog, panen pocong. Cerita pocong Ririn ini masih berlanjut ya. Tunggu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.